Pemirsa, Indonesia menggelar sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela agenda sidang Majelis Umum PBB yang ke-80. Selain itu, sejumlah kepala negara hari ini memberikan pernyataan nasional mereka seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang direspon aksi walkout oleh para peserta sidang. Selengkapnya akan disampaikan rekan Marcelina Tumundo langsung dari New York, Amerika Serikat. Kita sapa, selamat pagi waktu Indonesia. Marcel, apa saja pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia hari ini? Ada beberapa pertemuan, baik itu pertemuan bilateral maupun pertemuan terkait dengan organisasi multilateral lain yang dihadiri oleh delegasi Indonesia, yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Dan tadi kami mencatat setidaknya ada 3 pertemuan bilateral untuk sepanjang hari ini 26 September, yaitu bersama dengan Honduras, Venezuela, dan juga Maladewa. Nah, poin-poin dalam pertemuan bilateral ini secara garis besar adalah untuk memperkuat hubungan diplomatik antar kedua negara dan juga memperkuat adanya kerjasama di bidang-bidang ekonomi. Seperti misalnya pertemuan bilateral Indonesia dan Venezuela yang dihadiri oleh Menlu Sugiono dan juga Menteri Luar Negeri Venezuela Ivonne Gil Pinto. Ini mempertegas komitmen Indonesia dan juga Venezuela yang telah memiliki hubungan diplomatik selama 66 tahun dan juga menekankan pentingnya kerjasama ekonomi khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga energi yang menjadi fokus ataupun program prioritas dari pemerintah kedua negara. Selain itu juga ada pertemuan bilateral dengan Indonesia dengan Honduras dihadiri oleh Menlu Sugiono dan juga Menteri Luar Negeri Honduras Javier Efrain Busoto. Ini membahas terkait dengan penguatan hubungan diplomatik RI Honduras yang sudah dijalin sejak tahun 1997 atau hampir menginjak 30 tahun. Kemudian kedua negara juga sepakat untuk bisa menandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan juga paspor dinas. Di mana kita ketahui juga bahwa volume perdagangan antara Indonesia dan juga Honduras di tahun 2024 ini mencapai 82,1 juta dolar Amerika Serikat dan juga Indonesia mengalami surplus dari kerjasama perdagangan tersebut dan juga ekspor dari Indonesia yang paling banyak dikirim kepada Honduras ini mencakup sejumlah komoditas seperti sawit, baja, spare parts dan juga margarin. Nah, selain itu Jose dan juga Valeri ada beberapa pertemuan seperti kami sampaikan tadi terkait dengan organisasi multilateral seperti BRICS, di mana kita ketahui Indonesia ini sudah menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025 yang lalu. Dan di situ juga ditegaskan bagaimana komitmen dari negara-negara BRICS untuk terus memperkuat organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bisa menjadi wadah bagi peningkatan pembangunan bagi negara-negara berkembang dan juga untuk bisa menciptakan adanya cara-cara yang lebih inovatif dalam pendanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan cara-cara yang lebih inovatif. Nah, selain itu tadi Menteri Luar Negeri Sugiono juga ini menghadiri ada pertemuan untuk membahas bagaimana total elimination atau pelucutan total dari senjata nuklir yang memang sikap Indonesia sendiri memandang bahwa kepemilikan sejumlah negara terkait dengan senjata nuklir ini masih dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keselamatan masyarakat dunia, sehingga dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari negara-negara anggota PBB untuk bisa bersama-sama berkomitmen bagi negara-negara yang memiliki senjata nuklir tersebut. Dan terkait dengan pelucutan total senjata nuklir ini juga dikaitkan dengan bagaimana perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang juga dinilai semakin canggih, bagaimana keterkaitan antara penggunaan AI dan juga senjata nuklir yang dimiliki oleh sejumlah negara. Kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini juga terjadi sejumlah bencana terkait dengan pengayaan senjata nuklir di Timur Tengah. Nah, ini juga yang menjadi salah satu perhatian supaya kemudian ada kesadaran dari negara-negara anggota PBB untuk bersama-sama melindungi masyarakat dunia dari ancaman tersebut. Dan kalau kita recap juga kemarin di tanggal 25 September ada beberapa pertemuan seperti pertemuan setingkat Menteri Luar Negeri negara-negara G20 dan juga bahkan ada pertemuan antara Indonesia dengan Ratu Maksima yang juga menjabat sebagai penasihat khusus Sekjen PBB di bidang kesehatan finansial, di mana juga ada beberapa poin dari Indonesia untuk bisa mencapai pendanaan terkait dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya terkait dengan sejumlah pertemuan tersebut, kita simak pernyataan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono.
fokus pemerintah Indonesia pada saat ini adalah pertama untuk menghapus kemiskinan, kan, kemudian melepaskan ketergantungan kita terhadap impor pangan. Kita ingin swasembada pangan, dan setelah itu meningkatkan berinvestasi di sumber daya manusia dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada ujungnya dan pada gilirannya nanti membutuhkan pengetahuan dan edukasi tentang kesehatan finansial. Karena menurut Yang Mulia Ratu Maksima juga banyak contoh-contoh serupa mengenai financial health yang dialami dan menjadi masalah di beberapa negara berkembang. Kemudian setelah itu kami menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara G20 di bawah Presidensi Afrika Selatan. Kemudian Indonesia menyampaikan pesan bahwa perdamaian merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, di mana tantangan global yang kita ketahui saat ini menciptakan berbagai tantangan dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Dan G20 merupakan satu multilateral grouping yang berfungsi, saya kira, sebagai motor penggerak untuk memulihkan kepercayaan terhadap multilateralisme dan memastikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan tujuan-tujuannya dapat tercapai. Juga mendukung inisiatif G20, mendukung inisiatif Sekjen PBB menjembatani kesenjangan pembiayaan SDGs dan melalui pendanaan inovatif serta mendorong reformasi bank-bank pembangunan multilateral. Selain itu, Jose dan Valerie, dalam sidang Majelis Umum PBB ini di sela-sela agenda tentu ada sejumlah pertemuan baik dalam wadah formal ataupun wadah informal, di mana Indonesia terus melakukan diplomasi untuk bisa menarik sebanyak mungkin dukungan bagi pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Karena kita ketahui sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 150 negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, dan tentu masih ada sejumlah kerja-kerja yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan perdamaian di Palestina, terutama melalui solusi dua negara seperti yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 22 maupun 23 September lalu, bahwa sikap Indonesia adalah mengakui Palestina sekaligus juga mengakui Israel hanya bila Israel turut mengakui kemerdekaan dari Palestina. Dan dalam berbagai kesempatan seperti dalam pertemuan bersama dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Indonesia juga menegaskan komitmen untuk terus memberikan bantuan bagi badan pengungsi Palestina tersebut yang saat ini mengalami berbagai tekanan baik secara politik maupun secara finansial. Tekanan politik di mana dilakukan berbagai blokade dari Israel untuk bisa memasukkan bantuan bagi masyarakat di jalur Gaza, maupun secara finansial yang memang saat ini PBB tengah mengalami krisis likuiditas. Oleh karena itu, Indonesia terus menegaskan komitmen untuk memberikan bantuan baik secara finansial, di mana sejak tahun 2024 ini Indonesia berkomitmen menyumbangkan 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 20 miliar rupiah per tahun bagi organisasi PBB UNRWA. Selain itu juga baru saja disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, di mana Indonesia telah menyalurkan bantuan pangan untuk warga Gaza yang mencapai total nilai 12 juta dolar Amerika Serikat melalui Badan Pangan Dunia. Dan tentu kita harapkan, Jose dan juga Valerie, masih ada berbagai pertemuan di sidang Majelis Umum PBB ini yang masih berlangsung setidaknya sampai dengan tanggal 30 September 2025 mendatang. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.